Halo semuanya, perkenalkan nama saya Francisca Tramangoti dengan NIM 522101598. Kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan virtual di jantung kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Malioboro. Terdapat suatu bangunan megah yaitu Museum Bene van der Burg. Yuk kita eksplor sejarah dan isi dari Bene van der Burg itu sendiri. Yuk ikut. Oke teman-teman, kita mulai dari depan, yaitu ada mengenai sejarah singkat Museum Bene van der Burg Yogyakarta, dan dibangun pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1 pada tahun 1756. Oke, kita lanjut. Di sini menjelaskan mengenai asal-usul Bene van der Burg. Jenderal Sudirman adalah tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Setelah tamat HIS atau Holland Insolent School, melanjutkan pendidikan ke Taman Dewasa Taman Siswa. Kita lanjut lagi ke diorama. Di dalam diorama kita dapat melihat mengenai replika badil dan pedang. Badil dan pedang merupakan salah satu senjata. Apa sih bandil dan pedang itu? Bandil dan pedang merupakan senjata tradisional yang dipergunakan oleh prajurit pengikut Pangeran Diponegoro dalam perjuangannya melawan Belanda di tahun 1825 sampai 1830. Dan selanjutnya ada replika senjata lantakan. Senjata lantakan merupakan senjata yang banyak digunakan oleh prajurit Belanda pada masa perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830. Dan di sini ada Pangeran Diponegoro saat menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda di Gua Selarong. Pada tanggal 20 Juli 1825, Belanda berhasil mengepung kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pangeran Diponegoro dan pengikutnya meloloskan diri mundur ke Desko, dilanjutkan ke Selarong. Di Selarong, Pangeran Diponegoro bermarkas sejak 21 Juli sampai 9 Oktober 1925. Dan akhirnya Juli tahun 1825 di Selarong berkumpul bangsawan Yogyakarta, antara lain Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegara, Pangeran Panular, Adiwitana Suryadipura, Blitar, Nyai Pojo, Pangeran Ronggo, dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya. Oke, selanjutnya kita
lihat ada Kongres Budi Utomo di Yogyakarta. Sutomo, seorang pelajar Stovia, sedang menyampaikan gagasan dalam Kongres Budi Utomo di gedung Pulse School Yogyakarta yang dipimpin oleh Dr. Wahid Sudirsodo. Tokoh lain tampil sebagai pembicara, antara lain R. Suroso dan teman-teman yang lainnya ya. Untuk berikutnya kita menyusuri lorong. Di sini ada apa ya? Ya. Ternyata ada dokumen pribadi Dr. Sutomo. Pada tanggal 20 Mei 1998, Dr. Wahid Sudirosodo dan Dr. Sutomo itu mendirikan organisasi Budi Utomo. Di sini dijelaskan. Dan berikutnya kita menyusuri lagi lorong. Ya, kita lihat sebelah kiri. Ternyata ada pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Dan selanjutnya kita lihat di sini. Ada trilogi kepemimpinan Taman Siswa yang isinya adalah ing rasa Suntulodo ing Madya Mangunkarso tuturi handayani. Selanjutnya kita menyusuri lagi, masih banyak koleksi-koleksi sejarah mengenai Benteng Pandharuk. Di sini kita melihat tentang Kongres Jong Java di Indonesia, di Yogyakarta. Di sini juga ada waktu masa-masa kependudukan Jepang di Yogyakarta ya, masih kayak kerja rodi seperti itu. Dan di sini ada pelatihan militer zaman pendidikan Jepang. Ternyata pelatihan militer itu udah terdapat dari zaman dahulu waktu kita dijajah ya teman-teman. Oke, di sini ada bajunya siapa ini? Ternyata baju goni zaman dahulu tuh penderitaan masa pendidikan Jepang mengakibatkan kesengsaraan dan kesulitan bagi rakyat dalam hal sandang dan pangan, kelaparan dan penyakit banyak menimpa masyarakat. Kelangkaan kain menyebabkan rami menjadi bahan pakaian atau yang disebut baju goni itu. Jadi pakai baju kayak gini ya teman-teman. Dan ini siapa ya? Ini ternyata patung pasukan Jepang zaman dahulu seperti ini pakaiannya. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut. Apa ya? Ini ternyata masuknya tentara Jepang di kota Yogyakarta. Sudah mencapai tubuh ya teman-teman. Oke. Di sini ada penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10
ke-9. Jadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu didampingi oleh Gubernur Dr. Lusius Adam saat dinobatkan sebagai Sri Sultan. Ini terdapat replika lambang Pakualaman tampak lebih mendekati sebuah lambang Keraton Kesultanan Yogyakarta dengan elemen utama berupa mahkota dan sayap yang terbang di sisi kanan dan kiri. Seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat. Sangat mewah dan elegan. Dan ada juga replika Hobo ke-9. Apa sih Hobo ke-9? Itu lambang Probo Cido. Ini pertama kali digunakan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang bertahta pada tahun 1921 sampai 1939. Seperti itu. Dan ada replika Hobo ke-9 juga ini yang dinamai Probo Cido. Seperti itu. Oke, sekarang kita keluar untuk ke gedung utama selanjutnya. Ini di sini ada apa ya? Kita lihat. Oh, ternyata ada ruangan perpustakaan pada Museum Bene Vanderburg Yogyakarta. Ini perpustakaan Museum Bene Vanderburg itu menyediakan beberapa fasilitas, yaitu katalog buku online, buku-buku yang tidak hanya bisa dibaca di tempat, komputer dan wifi, ruang baca dan representatif, loker penyimpanan tas bagi pengunjung. Untuk jadwal jam buka perpustakaan hari Senin sampai hari Kamis buka pada pukul 8 sampai 16 WIB, dan untuk pada hari Jumat itu buka pada pukul 8 sampai 16.30 WIB. Ingat-ingat ya teman. Lanjut ke diorama berikutnya. Ada apa nih? Memproklamasikan ini. Kita lanjut, terdapat ini apa ya? Mesin cetak, koran revolusi. Koran ini bukan merupakan milik salah satu golongan agama atau partai politik. Pada awal kelahiran koran yang menghadapi berbagai macam cobaan dan rintangan yang dihadapi tidak menyurutkan semangat para perintis koran kedaulatan rakyat untuk terus berjuang agar koran dapat terbit. Ini mesinnya ya teman-teman, seperti ini. Ini waktu penurunan bendera Hinomaru dan pengibaran bendera merah putih di Gedung Cokan Kantai. Ini seperti ini ya teman-teman. Dan kita lanjut, di sebelah kiri ini terdapat perebutan percetakan harian sinar matahari. Selanjutnya kita lanjut berikutnya. Sebelah sini terdapat ini pengeboman Balai Mataram, gedung RRI dan
Sultan Hamengkubuwono ke-9 memimpin rapat dukungan terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti ini ya, waktu zaman dahulu rapat itu seperti ini. Dan kita lanjut ke lorong berikutnya. Ada apa ya ini? Nih, di sini ada pertempuran di Kota Baru. Rakyat yang sebagai besar pemuda pelajar beserta BKR mengadakan kontrak senjata dengan tentara Jepang di Kota Baru. Oke, sekarang kita ke diorama. Oke, sekian dulu virtual tour di Benteng Brandenburg.